أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam program yang sangat indah sekali, yaitu Damai Indonesiaku. Persis apa yang disampaikan oleh Korik kita tadi, pemirsa, kembali mengingatkan kita semuanya bahwa Allah menciptakan kita semuanya, mengingatkan kita kembali tentang umur. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, pada kesempatan siang ini, yaitu hakikat umur dalam Islam. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustadz Tata Sukayat. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Al-Iman, Komplek Kodam, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi allamal insana hatta alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah amma ba'du. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tata Sukayat Al-Mukarram Ustadz Sofyan, para alim ulama, para asatiz, ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Iman yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sekalian yang berbahagia dan pemirsa dimanapun Anda berada. Umur manusia itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau nanti manusia dibangkitkan dari kubur, itu melalui proses hisab, proses screening. Ada 8 pintu yang mesti kita masuki dan kita bertanggung jawab tentang 8 hal. Pintu pertama, screening penilaian kita semasa hidup kita itu adalah umur kita. Umurnya panjang, bagus, seperti bapak-bapak, ibu-ibu nih, insya Allah umurnya panjang semua, amin. Taat di jalan Allah, maka aman pintu yang pertama mengikuti yang berikutnya. Tapi biasanya
Kalau umur sudah dipertanggungjawabkannya bagus, maka yang lainnya enteng. Yang kedua, umur itu adalah ra'sul amr. Umur itu adalah modal di antara sekian jenis usaha yang memerlukan modal. Ibu punya duit banyak, pengen usaha tapi mati, nggak ada nilainya. Bapak pengen usaha tapi tidak hidup, nggak bisa. Apa saja kalaupun hidup, Bapak Ibu sekalian, dia baru bernilai kalau diberi bobot, harus diberi nilai. Itu sehingga umur ini Bapak Ibu sekalian harus menjadi modal. Kalau modalnya sudah kita pegang, kita manfaatkan secara baik, secara benar, pasti ibarat pedagang beruntung kita. Di dunia berbahagia, di akhirat berbahagia, insya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu ada dua nikmat yang diisyaratkan oleh Nabi, kita suka lupa. Di dalam salah satu hadis yang sahih, ditakhrij oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ashabus sunan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat Allah yang manusia tertipu dengan keduanya ini, mayoritas. Ibu, bapak yang kami hormati, kalau dibilang katsirum minan nas, mayoritas manusia, sederhana apa maknanya? Berusaha kita jangan termasuk katsirum minan nas. Mana orang yang lalai itu? As-sihhatu. Pertama, orang suka lalai kalau dia sudah sehat. Waktu masih sehat dia lupa. Waktu umurnya sudah di leher, sudah di tenggorokan, dia bilang, itu kasih Masjid Nurul Iman, itu kasih Pak Ustadz, itu kasih pesantren. Enggak ada nilainya. Waktu masih sehat dia tidak mau ibadah. Udah tidak bisa jalan, sudah tidak bisa lagi mengucapkan secara fasih, baru mau sadar, salah. Tidak bisa memanfaatkan modal. Nah yang ketiga al-faragh, waktu kosong. Waktu senggang banyak, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, maaf nih, yang di tangan saya, yang di tangan Bapak Ibu-Ibu, itu sebenarnya masalah yang paling besar. Coba kita ke airport, kita ke terminal, ke tempat mana saja, sepi padahal orangnya banyak. Semuanya zikir semua, saya lihat nunduk semua. Ngapain tuh Bu? Di masjid, di mana saja semuanya nunduk gitu. Kadang-kadang geleng-geleng, ada yang ketawa sendirian, ada yang senyum sendirian, ada yang ngomong sendirian, ada yang gemes. Nah Bapak sekalian, al-faragh ini banyak orang yang tertipu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti kalau kita sudah di akhir hayat, kalau sudah umur kita sudah mau habis, tempo kita sudah habis, enggak ada nilainya kalau kita tidak memanfaatkan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, mobil itu kalau kita mundur itu ada sensornya, betul ya Bu ya, Bapak ya, bunyi titit lebih mentok. Hidup kita ini juga ada sensornya. Kalau sensornya sudah bunyi, ayo itu peringatan. Mana itu sensornya? Yang pertama, uban mulai bertabur. Pandangan mulai ngeblur. Pendengaran sudah mulai kabur. Pipi mulai kendur. Gigi sudah pada gugur. Makannya enaknya bubur. Enggak lama lagi masuk. Nih Bapak Ibu sekalian, itu adalah sensor. Dia kasih tahu titit itu. Masih sehat tapi rambutnya sudah ada, sudah putih. Itu mengapa? Enggak boleh disemir, makruh disemir. Kecuali wanita yang kawin sama jomblo, ya anak muda, apa istilahnya? Berondong, kemudian sudah putih, bilang sama izin sama suaminya, si dong aku semir ya dong gitu ya, si berondong.
ya, kata suaminya boleh, maka ulama fikih mengatakan boleh wanita atas izin suaminya itu menyemir. Tetapi sebenarnya itu adalah isyarat. Ya, semua yang dur yang sudah kendor semua itu isyarat. Ayo waktu yang kosong kita manfaatkan untuk ibadah. Karena sesungguhnya tidak lama lagi kita nggak kuat, kita nggak mampu, tidak sempurna ketika melakukan ibadah. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh guru kita. Baik, Masya Allah, terima kasih, luar biasa sekali apa yang disampaikan guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Analogi yang sangat indah sekali ketika itu kita disamakan dengan sensor mobil. Berhati-hatilah dan waspadalah ketika sensor-sensor dalam diri kita sudah mulai terlihat. Itu artinya kita harus benar-benar memanfaatkan usia yang ada. Lalu bagaimanakah keutamaan ketika kita mampu memanfaatkan usia kita ini? Insya Allah Ustadz Tata Sugiyat akan menyampaikan kepada kita semua di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesia. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Kiai Haji Haris Hakam, mengingatkan kita bahwa hati-hati, waspadalah ketika rambut kita sudah mulai memutih, artinya itu usia kita sudah semakin berkurang. Lalu bagaimanakah keutamaan ketika umur kita panjang disertai dengan ketaatan? Ustadz Tata Sugiyat akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqadu min umurihi illa fi kitab. Assalatu wassalamu ala nabiyil musamma bil mujab wa ala alihi wa sahbihi alladhi yukhaful iqab. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Haris Hakam, Al-Ustadz Muhammad Sofyan, yang saya hormati dan Allah muliakan. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh pelosok tanah air, terutama para jamaah yang hadir di Masjid Al-Iman, Komplek Kodam Sumur Batu, yang nampak kompak guyup dan bersatu, terutama ibu-ibu memiliki semangat ikut pengajian sangat menggebu-gebu. Sehingga dandan cantik bak seorang ratu, malah ada yang ke salon seminggu yang lalu. Maklum mau masuk TV One, TV nomor 1 dalam kajian Damai Indonesiaku. Semoga menyimak tausiahnya semakin khusyuk, biar meresap ke dalam kolbu, biar umur panjang hidup tidak keliru. Ibu bapak, kita sering mengucapkan dua kata, tapi jarang kita memperhatikannya dengan seksama. Yaitu mengucapkan kata umur dan kata usia. Apakah antara umur dengan usia ini sama atau berbeda? Sebagai jawabannya, kita bisa nyanyikan lagu ulang tahun. Apa lagunya? Panjang umurnya. Panjang umurnya. Ada tidak panjang usianya? Panjang usianya. Ada enggak? Ternyata antara umur dan usia berbeda. Sehingga dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menjelaskan umur, terdapat dalam Al-Quran surah Fatir ayat 11 dan Al-Quran surah Yunus ayat 11. Tapi ketika Allah menjelaskan usia, terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 70. Al-Quran surah Maryam ayat 8. Dan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 44. Secara maknawi, umur adalah sisa waktu hidup kita. Sedangkan usia, waktu hidup yang sudah kita lalui. Umur lebih berkaitan dengan peristiwa yang bersifat historis. Sedangkan usia merupakan peristiwa yang bersifat biologis. Banyak di antara kita bisa mengukir peristiwa yang bersifat biologis dengan usia yang panjang, tapi tidak memiliki peristiwa historis. Kenapa? Karena hidupnya hanya berkembang biak, tapi tidak berkembang baik. Wujuduhu ka'adamihi.
adanya seperti tiada. Sedangkan jika seseorang memiliki usia berbasis umur, hidupnya bukan hanya bermakna, tapi dia memberikan arti dalam hidup dan kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang berarti, hidup yang bermakna itu adalah hidup yang memberikan manfaat, hidup yang umurnya panjang dan dicintai Allah Rabbul Alamin. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ayun nas khairun?" Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Baginda Nabi menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya. Ketika sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling buruk itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, orang yang terburuk adalah orang yang umurnya panjang tetapi perilakunya tidak baik. Alhasil, berdasarkan hadis ini, jika kita ingin menjadi hamba yang terbaik, syaratnya ada dua. Pertama, panjang umur. Yang kedua, beramal baik. Mudah-mudahan kita panjang umur, berkah rizki, hutang-hutang cepat teratasi. Giliran utang kenceng, amin. Amin ya Rabbal. Bagaimana agar kita panjang umur? Baginda Nabi menjawabnya, "Man ahabba ayubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, sambungkan silaturahim. Sedikitnya ada 4 tingkatan silaturahim. Pertama, silaturahmi nafsiyah, menyayangi diri kita masing-masing. Kedua, silaturahmi fardiyah, diri kita menyayangi di luar diri kita masing-masing dalam skala yang terbatas. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, kedua orang tua menyayangi anak-anaknya, dan anak-anak menyayangi kedua orang tuanya. Yang ketiga, silaturahmi hizbiyah, silaturahmi antar kelompok, bahkan silaturahmi antar partai. Yang keempat, silaturahmi syu'ubiyah wa qabailiyah, silaturahmi lintas budaya, silaturahmi lintas bangsa, bahkan silaturahmi lintas agama. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya Rabbal. Kedua, agar kita termasuk manusia terbaik, sebagaimana hadis Nabi tadi menyatakannya demikian, agar kita menjadi manusia terbaik, selain panjang umur, juga memiliki amal baik. Apa yang dimaksud amal baik? Tidak ada amal yang lebih baik menurut ajaran Islam, kecuali amal-amal itu akan semakin mendekatkan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebut dengan konsep taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenyataannya, menurut Majid Majidi dalam bukunya The Seal of Wisdom, kadang-kadang Allah Tuhan kita yang maha gagah perkasa itu sering kita posisikan sebagai tokoh fiksi, tokoh yang sangat dikenal tetapi tidak didekatinya. Allah Tuhan dan maha gagah perkasa dijadikan sebagai tokoh lakon dalam sebuah cerita sinetron, tokoh yang dikenal gagah perkasa dan hebatnya luar biasa, tapi tidak pernah didekatinya. Karena kita hanya mengenal nama-nama Allah, tapi tidak dekat dengan Allah, maka hati selalu resah, jiwa gelisah, dan hidup terasa serba salah. Naudzubillahimin. Kenapa demikian? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Karena kurang zikrullah. Demikian kata Mula Sadra dalam Hikmatul Muta'aliyah. Semoga Allah berikan hati yang tenang, hidup yang lapang, dan kelak masuk surga bersama orang-orang tersayang. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu mukaddimah yang sangat indah sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Tata Sukayat. Kita diingatkan kembali, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat ketika kita memiliki umur yang panjang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan sebaliknya, kita menjadi orang yang
seadanya, keberadaannya tidak memberikan manfaat apa-apa. Wujuduhu ka'adami, itulah yang disampaikan oleh guru kita Tata Sukayat. Dan di segmen berikutnya pemirsa, segmen 3 dan juga 4 nanti kita akan buka sesi dialog. Tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita hakikat umur dalam Islam. Saatnya kita sesi tanya jawab. Yang pertama saya ke Pak Bambang yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Pak Bambang, boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mempersiapkan diri di dalam hidayah umur, di dalam panjang maupun umur kita nanti pendek, kita perlu adanya suatu amal di dalam perbuatan kehidupan kita. Kiat apa yang membuat kita beramal itu ikhlas? Karena kita masing-masing dalam kehidupannya mempunyai banyak kebutuhan masing-masing. Nah, salah satunya untuk kita bisa umur panjang, kita harus beramal. Kira-kira bisa dijelaskan apa yang membuat kita ikhlas di dalam beramal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berbuat atau beramal ikhlas agar umur kita semakin bermanfaat begitu ya Pak ya. Baik Kiai Haji Haris, fadal. Memang di dalam Islam itu yang penting banyak amalnya dan ikhlas. Jangan sedikit tapi ikhlas, tapi yang penting banyak dan ikhlas. Ketika dikatakan annasu halka illal amilun, orang siapapun dia, manusia itu bakalan celaka kecuali orang yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang yang beramal juga celaka kecuali orang yang ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas?" Wahai Rasul, ikhlas itu apa? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jawab. Nabi nggak bisa jawab. Nabi nunduk gitu. Malaikat Jibril tanya sama Nabi, "Bril, ikhlas apa kui?" Gitu loh. Ya. Jibril dia juga embuh ora ngerti aku. Tanya Israfil. Tanya Pak. Enggak tahu juga. Sehingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Al-ikhlas sirrun min asrarillah yu'ti ala qalbi may yasha. Ikhlas itu adalah sebuah kerahasiaan. Bagaimana seseorang itu ketika dia beramal itu dia mampu menutupnya sebagus-bagusnya. Yu'ti ala qalbi may yasha, dan itu diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Kalau begitu harus minta jadi orang yang ikhlas dan berusaha terus jadi orang yang ikhlas. Belajar terus. Minta Allahumma ja'alni mukhlisa. Mau sholat. Bahkan nih kita para asatiz lagi ngomong kadang ada ujub, kadang merasa sombong, lebih pinter. Stop dulu ngomongnya, diam. Ketika diam bilang Allahumma ja'alni mukhlisa. Ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas. Kalau belum tunduk, jangan diterusin ucapannya. Improvisasi saja. Bapak bekerja, ibu bekerja di rumah. Kalau ada yang tidak ikhlas, diam dulu. Berdoa, Allahumma ja'alni mukhlisa. Ya Allah, ikhlaskan saya. Ibu ini kan pahalanya paling banyak di rumah. Amin. Kalau dilakukannya dengan ikhlas. Nah, bagaimana cara belajar ikhlas? Mohon maaf nih. Kalau kita pagi-pagi buang air, itu ikhlas. Kita kalau buang air itu enggak pernah menghitung berapa yang kita lepas. Betul. Kita tidak pernah menilai warna, ukuran, dan diameter. Kita tidak pernah mengingat-ingat lagi dan kita tidak menceritakan kepada siapapun. Itu namanya latihan ikhlas. Tinggal dirubah saja. Kita udah bisa kok. Ada yang nengok enggak? Wis. Sekarang ini banyak. Enggak ada. Ketika kita mampu itu ya, tidak menoleh, tidak menghitung, tidak mengingat dan tidak menceritakan kepada siapapun, berarti kenapa kita bisa di kamar mandi, tidak bisa ketika kita beribadah? Kuncinya itu Pak, kita sudah bisa, sudah dilatih.
Tinggal modusnya saja yang dirubah-rubah. Setiap sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, insya Allah kita akan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haris atas jawabannya. Berikutnya saya ke Ibu Juli yang akan dijawab oleh Ustadz Tata. Silakan Ibu Juli boleh berdiri dan diturunkan saja maskernya biar suaranya bisa lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana memanfaatkan usia yang sudah senja ini dalam beribadah. Terutama kita ini dalam berwudu, kadang kan ya kita pipis lah apa bagaimana. Nah, itu yang saya pertanyakan Pak Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sisa usia ini untuk lebih baik lagi dalam beribadah hal sekecil apapun begitu ya Ibu Juli ya. Silakan Ustadz Tata. Alhamdulillah Bu Juli bertanya tapi menginspirasi buat yang lainnya. Bagaimana memanfaatkan sisa waktu? Sisa waktu yang tersedia ini mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. Prinsipnya beramal untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, tapi beramal untuk akhirat seolah-olah esok akan wafat. Beberapa nikmat sudah berkurang tanpa terasa. Makanan sudah berkurang, kemampuan fisik untuk jalan juga berkurang. Tinggal apa yang dimaksimalkan? Yang dimaksimalkan adalah satu i'tiraf, melakukan perenungan yang mendalam. Sepanjang perjalanan usia yang telah Allah amanahkan kepada kita, apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Kalau kita mengingat keburukan-keburukan yang sudah kita lewati, maka beristighfar dan jangan dilakukan. Kemudian kita melihat perjalanan yang masih panjang. Tapi Al-Mukarram Kiai Haji Haris Hakam menyebutnya, kita akan memenuhi beberapa fase. Fase yang sudah kita lewati, fase di alam ruhani. Lahir ke dunia kita menangis karena kita rasakan kehidupan dunia ini tidak seindah di alam ruhani dulu. Ada bahagia dan ada derita. Tapi kenapa kita begitu betah? Karena masih ada orang yang bisa kita mintai bantuan kalau ada susah. Maka kita betah di dunia dan tidak siap meninggal dunia. Karena kita sadar ketika masuk ke alam berikutnya, alam barzah, kalau kita menghadapi kesulitan dan kesusahan, tidak ada orang yang bisa kita mintai bantuan. Maka persiapkan. Persiapan di alam yang tidak mungkin kita bisa minta bantuan kepada siapapun. Kecuali kita membawa persiapan yang disiapkan oleh diri kita masing-masing. Maka Pak Ustadz Sofyan, tidak heran kalau pengajian itu didominasi oleh para senior yang sudah sepuh-sepuh. Untuk apa? Bukan untuk menambah ilmu semata, tetapi ilmunya untuk diamalkan sebagai bekal menuju alam keabadian, meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua hidup bahagia dan mulia, kelak di akhirat mendapatkan kebahagiaan dan masuk surga karena husnul khotimah. Baik, amin, amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Tata. Berikutnya saya ke Ibu Yaya yang nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Ibu Yaya, boleh diajukan pertanyaannya berdiri dan bisa diturunkan maskernya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, mic-nya boleh diarahkan ke belakang. Ya, silakan boleh berdiri Ibu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan mau bertanya, kalau iman kita itu kadang-kadang kan naik turun ya. Bagaimana tuh cara mengatasi dengan semakin bertambahnya umur, semakin kita amal ibadah kita meningkat gitu. Karena kan gak stabil kalau amal ibadah kita itu kan, kadang ada godaannya gitu kan. Bagaimana cara mengatasinya gitu biar semakin tambah umur, meningkat, bagus. Sementara iman kita naik turun begitu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu Makasih Yaya ya, Ustaz. atas pertanyaannya. Kiai Haris Hakam dan juga Ustadz Tata nanti dijawab setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku meneruskan apa yang ditanyakan jamaah kita tadi Ibu Yoyo yang insya Allah akan dijawab Kiai Haji Haris Hakam berkaitan dengan usia yang terus bertambah, namun al-imanu yazidu wa yankus bertambah dan berkurang di bagaimana? Kiai Haris Hakam untuk jawabannya. Baik Ibu, Yayah dan hadirin hadirat yang berbahagia. Memang pada faktanya yang namanya iman seperti itu. Yazid bertambah, wayankus berkurang. Mulur melungkret. Nah, ulama mengatakan yazid bil ibadah, ya, yankus bil ma'asi. Gitu. Dia akan naik ketika dia melakukan ibadah, dia akan turun kalau melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu potensi, kita punya potensi dua. Potensi baik dan potensi buruk. Maka bagaimana kita memanage waktu, memanage diri kita untuk bisa cenderungnya ke kanan, ke yang baik. Di dalam sebuah hadis dikatakan, likulli insan syaitanu wa malak. Pada setiap manusia itu ada setan dan ada malaikat. Ibu lihat sebelah kiri itu setan. Ibu lewat sebelah kanan itu malaikat. Ibu jangan nengok ke kiri, jangan. Enggak enak itu Ibu. Ini maknanya bukan zohir. Ini sebuah kalimat metafora, ya, kalimat metaforis, kinayah, bahwa pada diri manusia itu ada potensi malaikat, potensi kebaikan. Cenderung dia maunya yang bagus, yang memberi, yang membantu, ya, menangis pilu dan lain sebagainya ketika melihat penderitaan. Tapi ada yang cuek, acuh, gemes, sadis dan lain sebagainya. Itu semua orang punya. Manusia, yang namanya manusia itu punya. Nah, inilah penyebab yazid wa yankus. Inilah penyebab dia naik dan dia bisa turun. Bagaimana caranya mensiasatinya? Ya kita harus sering duduk. Kalau HP sering dicas, insya Allah frekuensi aman. Insya Allah sinyal aman. Tapi kalau jarang di-set lagi ngomong putus. Bagaimana ngecasnya? Hadir di majelis taklim. Hadir di pengajian-pengajian, ikuti kegiatan-kegiatan agama, sama dengan meningkatkan itu. Sehingga bagaimana supaya melekat dua yang bisa Ibu lakukan. Pertama, Ibu wudu jangan sampai terputus. Batal, ya, wudu lagi. Maka Ibu selalu ingat kalau Ibu dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Yang kedua, Ibu lakukan di samping wudhu itu, segala sesuatu itu diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Maka itu bagian yang bisa mengikat kita untuk selalu ingat bahwa posisi kita itu dalam keadaan ibadah. Oh subhanallah, jangan dianggap enteng urusan berwudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ibu kalau gitu di rumah Ustadz, suami saya suka nyolek lagi, colek lagi itu mah. Habis itu wudhu lagi. Baik. Ya. Baik, Masya Allah. Yai Haris Hakam, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya saya ke Pak Kosim yang akan dijawab oleh Ustadz Tota Sukayat. Boleh Pak Kosim berdiri sambil diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang nanya Pak Ustadz, kenapa di usia 40 manusia itu sangat spesial? Karena di catatan Al-Quran itu udah ada, tolong penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali ini pertanyaannya. Silakan Ustadz. Barakatuh. Di usia 40 itu memang usia yang sangat ideal, usia yang sangat spesial, dan usia yang sangat menentukan. Kalau dia sudah ada kecenderungan berbuat baik, insya Allah di usia 40 sampai akhir bisa istiqomah. Tapi kalau di usia 40 itu belum bisa menegakkan kebaikan, masih sama dengan sekian puluh tahun yang lalu, itu biasanya agak berat. Jadi tanda-tanda kita baik atau tidak baik terlihat pada usia 40. Kesuksesan seseorang dimulai dan ditandai di usia 40. Demikian pula keburukan-keburukannya. Maka ibu bapak yang sudah usianya di atas 40, ada yang 40, sudah plus 10, plus 15 begitu. Mesti berjuang keras untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu start kita mencapai husnul khotimah.
Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menguatkan keimanan, ketakwaan pada level pribadi. Dengan semakin kuat melaksanakan segala perintah Allah dan semakin kuat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki pergaulan. Karena kalau kambing yang sehat 10 gaul dengan satu kambing yang berpenyakit, itu yang 10 ketularan tuh. Bergaul dengan tukang parfum ke bawah harumnya, meskipun kita tidak mengenakan parfum itu. Maka di usia 40 cari pergaulan yang sekiranya berada pada zona yang beriman, bukan hanya zona nyaman. Yang ketiga, tingkatkan ilmu. Mungkin di masa muda ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu untuk keduniaan. Yang sekarang sudah dirasakan kemanfaatannya. Kini saatnya di usia seperti itu diimbangi. Mencari ilmu-ilmu untuk menaklukkan ukhrawi atau menaklukkan akhirat. Ibu bapak, caranya seperti apa? Gampang sekarang itu. Bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan berbagai cara termasuk lingkungan sekitar. Pak, ada ibadah yang gampang itu. Misalkan 1 hari 1 ayat, itu kan tidak berat. Kalau dulu belum sempat, sekarang sempatkan. Yang kedua, sholat itu hanya 5 waktu dalam 24 jam. Lebih banyak waktu untuk yang lain dibandingkan untuk sholat. Kalau dulu meninggalkan beberapa waktu sholat, coba sekarang itu perbaiki. Dan yang ketiga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perbaiki cara ibadah kita. Kalau dirasa kurang sempurna, pada ahli guru-guru kita. Insya Allah pertanyaan ini bukan hanya menginspirasi, tetapi memotivasi kepada kita untuk lebih baik di hari esok dan hari yang akan datang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz Tata Sukayat dan tadi sebelumnya Kiai Haji Haris Hakam. Diingatkan kembali bahwa memang Rasulullah SAW di usia ke-40 lah usia di saat beliau mendapatkan wahyu, dan usia itulah kita bisa melihat di mana baik dan buruk. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin baik di dalam sisa-sisa umur kita. Insya Allah nanti di akhir acara akan dipimpin oleh doa oleh Kiai Haji Haris Hakam. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tengadahkan tangan, kita tundukkan kepala, kita hadapkan hati kita di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang pandai menerima, mendengar kebaikan, dan pandai pula kami mengikuti dan mengamalkan kebaikan itu. Rabbana zolamna anfusana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat, wa rizqan halalan thayyiban. Berikan kepada kami rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Wa umran tawilan hasanan. Dan berikan kami umur yang panjang, yang bagus di dalam melaksanakan ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.